Kelompok 4. Kelompok 4. Musik. 1, 2, 3. Cikini gondang dia. Kami kelompok 4 paling istimewa. PKN kami juaranya. Hahaha. Salam hangat dari kami semuanya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nih kami dari kelompok 4, kelompok PKN di sini dengan saya Resinova Aliska sebagai moderator sekaligus pemateri. Tidak lupa juga dengan teman-teman saya ada Kata Akil. Suci Dina Savitri, Jiran Alia Fauzia, Febi Febrianti Puspita, Nur Intan Safarina, Karin Sandra, Muhammad Hadi Ansyah. dan itu dia anggota kelompok 4 PKN. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengamalan sila Pancasila dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Oke, langsung saja kita mulai dari sila pertama. Baik, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Kepercayaan itu penting banget untuk kita untuk menjalani kehidupan agar sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Pengamalan sila pertama Pancasila yang pertama ada di lingkungan rumah, yaitu saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Entah itu dari ayah ibu kepada saya ataupun saya kepada adik-adik saya, sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2, yaitu bahwa negara telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua ada di lingkungan sekolah, yaitu dengan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah dan juga saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat saat waktunya telah tiba. Sebagaimana dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang selanjutnya yang ketiga di lingkungan masyarakat. Ketika ada orang yang berbeda agama di lingkungan masyarakat yang tidak membeda-bedakan dan tidak memaksa keyakinan agama orang lain tersebut. Sesuai pasal yang berkaitan pasal 28E ayat 2 yang berisikan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oke, tadi contoh-contoh dari pengamalan sila pertama sudah disampaikan oleh saudari Suci dan saudara Anta. Selanjutnya kita move ke sila kedua. Oke, pengamalan sila kedua Pancasila menurut butir Pancasila yang berbunyi tidak semena-mena terhadap orang lain atau tidak melakukan bullying terhadap teman. Nah, baik non verbal maupun verbal. Yang kedua, menurut lingkungan keluarga yang butir Pancasila yang berbunyi saling mengembangkan sikap saling menyayangi antar sesama manusia. Contohnya adalah saling menyayangi antar keluarga tanpa adanya kekerasan. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya, contoh dari lingkungan masyarakat ini menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, menghargai agama, suku, budaya, dan tidak bersikap diskriminatif terhadap siapapun. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 281 ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian ada pengamalan sila ketiga. Pengamalan sila ketiga yang pertama adalah gotong royong di lingkungan masyarakat, kerja kelompok tanpa membandingkan perbedaan, dan hidup harmonis di tengah keluarga yang beragam. Pengamalan-pengamalan tersebut sesuai dengan butir-butir Pancasila, yaitu butir Pancasila ke-6 dalam sila ketiga yang berbunyi mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan menurut butir Pancasila ke-7 dalam sila ketiga yang berbunyi
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, tadi contoh dari pengamalan sila ketiga sudah disampaikan. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Contoh nomor 1 yaitu bermusyawarah saat menentukan tingkat kelas atau ketua kelas. Nah, hal tersebut sesuai dengan butir Pancasila sila keempat poin kedua, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu menerima hasil voting atau kesepakatan bersama, walaupun dalam proses tercapainya kesepakatan tersebut ada yang berbeda pendapat. Hal tersebut sesuai dengan butir sila keempat poin keempat, yaitu melaksanakan dan menjalankan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Contoh yang ketiga yaitu berani menyampaikan pendapat saat bermusyawarah dengan sopan santun. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28E ayat 3, yang dimana setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Oke, untuk contoh pengamalan sila Pancasila sila keempat sudah disampaikan. Selanjutnya kita menuju ke sila terakhir, yaitu sila kelima. Oke, jadi selanjutnya adalah sila kelima. Kira-kira bunyi sila kelima itu kayak gimana sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya benar, jadi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertama dan kedua akan disampaikan oleh Hadi. Oke, jadi untuk pengamalan sila ini, yang pertama itu adalah warga bersama-sama memperbaiki jalan lingkungan tanpa pabrik. Ini sesuai dengan butir sila kelima poin ke-1, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan juga ini juga sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu contoh pengamalan yang kedua itu adalah seorang RT membagikan bantuan sosial secara adil kepada warga yang berhak tanpa diskriminasi. Ini sesuai dengan butir sila kelima poin kedua, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan juga butir sila kelima poin ketiga, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan juga ini sesuai dengan pasal ke-34 ayat ke-1 yang berbunyi fakir miskin dan anak rantau dipelihara oleh negara. Oke, untuk pengamalan sila kelima nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin. Nah, selanjutnya poin yang ketiga itu ada pengamalannya, yaitu seorang teman membantu temannya yang kesulitan dalam pelajaran tanpa berharap lebih gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya saya membantu Hadi dalam pelajaran matematika nih, tapi saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Ini sesuai dengan butir sila kelima poin kelima, yaitu suka membantu agar dapat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dalam lingkungan sekolah. Akhir-akhir ini kita sudah tahu kan bahwa gubernur kita Pak Deddy Mulyadi itu mengeluarkan kebijakan tentang pemberantasan anak putus sekolah. Nah, kebijakan tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara wajib berhak mendapatkan pendidikan. Nah, begitulah pengamalan sila kelima dari saya dan Hadi. Oke, contoh pengamalan sila Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai sila kelima sudah kami paparkan. Sebelum kami menutup presentasi ini, silakan bagi kalian yang mau bertanya untuk instruksi terlebih dahulu. Aku. Oke, Caca dulu. Perkenalkan, nama saya Rizya Safira Maharani. Izin bertanya untuk poin yang sila keempat. Ya. Nah, kan tadi itu musyawarah ya, terus pendapatnya itu pasti berbeda-beda. Terus gimana kalau misalkan ada seseorang itu teh? Gimana kalau Nah, gimana kalau seseorang itu teh tetap ngotot kepada pendapatnya sendiri, terus merasa paling benar
pendapatnya dibandingkan dengan pendapat orang lain. Oke. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, makasih Iya. Caca atas pertanyaannya. Silakan untuk Dina, pertanyaannya seperti apa? Baik, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda mazhab dengan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita beribadah bersama? Oke, langsung dijawab. Oke, dari pertanyaan Caca dulu nih ya. Dari pertanyaan Caca dulu, gimana sih kalau misalkan ada orang yang ngotot pendapatnya itu benar di saat mayoritas mengatakan tidak? Sebenarnya benar atau salah pendapat seseorang itu relatif ya, tergantung dari POV orang yang pendapat itu kayak gimana. Mungkin bukan berarti tidak ada yang setuju, tidak ada yang tidak setuju juga dengan dia gitu kan. Tapi sikap kita ketika kita misalkan berdiskusi atau sedang mencari jalan keluar dengan orang yang ngotot nih pendapatnya benar di saat mayoritas mengatakan tidak, kita harus memasuki mayoritas dong, ya kan? Kita harus mematuhi mayoritas, terus sikap kita kepada orang tersebut dikasih tahu pelan-pelan lah, dikasih pengertian gimana pun caranya supaya dia mengerti kalau tidak semua pendapat itu bisa diterima oleh masyarakat lain. Kenapa harus dengan pelan-pelan? Soalnya ketika kita sama-sama ngotot nih, kalau pendapatnya itu salah, yang ada nanti akan menambah masalah baru gitu. Yang ada nanti akan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, sikap kita ketika kita misalkan berdiskusi dengan teman yang ngotot pendapatnya itu paling benar, jangan sama ngotot lah. Tapi terus pendapat siapa dong yang paling benar? Tergantung mayoritas. Condongnya kemana? Maka ikuti kata mayoritas. Ya. Untuk pertanyaan Dina, Dina, tadi pertanyaannya perbedaan mazhab kan? ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya teman nih beda mazhab, terus kita tuh mau ibadah bareng? Ya terus kita teh kan pasti agak beda ya, kayak apa ya? Belum. Sholat kayak Ya, betul. terus kita teh Ada namanya tapi juga. suka gitu nih. Ya. Di si itu ya teh sakit hati ya. Dari yang saya ketahui ya, buat mazhab itu bukan suatu hal yang untuk dipermasalahkan, karena sesuai kepercayaan masing-masing. Betul. Nah, saat sholat ketika berjamaah lebih baik mengikuti imam, bukan berarti saat karena ada mazhab yang gini, berarti kita nggak ngikutin imam dong. Itu gimana baiknya gitu. Tapi kalau kayak kunut, kita bacaan kan kayak ada bacaan ya, Bismillahnya dalam hati, nggak pakai Bismillah ya kan. Jadi ikuti aja imamnya, jangan dijadikan itu sebagai perdebatan. Begitu sih. Tambahan